Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Sofarina Putri dengan NPM 20217047 dari kelas B, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Pertama, yaitu orasi ilmiah pendidikan anti korupsi. Kedua, mendeskripsikan kondisi korupsi saat ini dan permasalahan-permasalahannya. Ketiga, apa yang kita bisa lakukan dalam menghadapi hal tersebut. Yang keempat, apa saja solusi dari berbagai permasalahan korupsi. Yang kelima, bagaimana mengajak kepada semuanya agar melakukan solusi dari permasalahan korupsi. Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang memiliki keindahan dan kekayaan alam yang luar biasa. Orang bilang tanah kita tanah surga. Nyatanya, hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi yang kita alami saat ini. Dengan sangat mudah, kita menemukan kemiskinan, baik di desa maupun di kota. Kekayaan alam yang semestinya mampu menyejahterakan rakyat luas, ternyata tidak sampai mengalir ke bawah. Kesejahteraan jutaan rakyat direnggut oleh para pemimpin yang korup, tikus-tikus berdasi yang selalu benar di mata hukum. Sejak 17 Agustus 1945, Indonesia telah merdeka dari penjajah. Tetapi ternyata kemerdekaan itu hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu, bukan kepada rakyat kecil. Dikala bangsa-bangsa lain terus berlomba membangun pendidikan, industri, infrastruktur untuk kemajuan negaranya, kita masih terjebak lemah tak berdaya digerogoti korupsi. Apakah ada yang tahu sudah berapa uang rakyat yang pernah dikorupsi tikus-tikus di negara ini? Pastinya tak ada yang bisa menjawab ini karena sudah terlalu banyak dan tidak terhitung. Tindakan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Tindakan ini sangat bejat. Uang rakyat dihabiskan untuk kepentingan dan kesenangan pribadi. Korupsi ini jelas telah merugikan rakyat, bangsa, dan negara, serta merupakan virus ganas yang akan menumbangkan bangsa besar ini. Hukum di negara kita seakan tak berdaya lagi untuk melawan korupsi. Faktanya, institusi dan aparat penegak hukum yang berwenang memberantas korupsi saat ini tengah disorot oleh publik dan media karena banyak yang terlibat dalam kasus korupsi, baik itu di kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman. Para penegaknya telah dibayar oleh koruptor untuk menyelamatkan mereka di meja hijau. Maka dari itulah kita di sini untuk menuntut hukum yang bersih dari kepentingan-kepentingan suatu golongan atau individu. Hukum harus independen, hukum harus tegas dalam menindak para koruptor. Korupsi adalah musuh yang berat, karena di samping seringkali kita menjadi korban dari perbuatan korupsi ini, baik secara langsung maupun tidak, secara sadar ataupun tidak sadar, kita juga bisa menjadi pelaku korupsi, sekalipun seringkali disebut sebagai korupsi kecil-kecilan atau sekedar berperilaku koruptif. Yang saya ingin katakan adalah bahwa pada hakikatnya perjuangan melawan korupsi juga berarti perjuangan melawan diri sendiri. Karena korupsi bisa terjadi karena kolaborasi antara niat yang buruk dengan kesempatan yang antara lain dibuka oleh sistem yang lemah. Kondisi korupsi di Indonesia saat ini belum memperlihatkan kemajuan, malah sebaliknya. Semakin banyak kasus korupsi yang terjadi. Setiap hari kita disuguhkan dengan kasus-kasus baru dan semua kebanyakan mengenai kasus korupsi. Hal ini membuktikan betapa rakusnya para pejabat di negara ini yang merampas uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri. Tentu dengan mengetahui hal tersebut, kita semua merasa prihatin terhadap kondisi dan perkembangan korupsi yang terjadi di Indonesia. Terlebih jika korupsi itu dilakukan oleh pejabat-pejabat yang kita pilih untuk mewakili aspirasi rakyat.
Pastinya kita merasa dihianati. Amanat yang kita berikan kepada pejabat-pejabat negara untuk menyejahterakan masyarakat ternyata digunakan untuk meraih keuntungan pribadi maupun golongan. Kondisi korupsi saat ini tentunya menimbulkan dampak dan permasalahan yang luas dalam kehidupan, seperti dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak runtuhnya otoritas pemerintah dan penegakan hukum, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Dampak ekonomi mencakup lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang jasa publik, menurunnya penerimaan pajak. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat antara lain mahalnya layanan kesehatan, meningkatnya kriminalitas karena pengangguran, dan seterusnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi hal tersebut? Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun, hingga saat ini masih saja korupsi itu terjadi. Dalam menghadapi hal tersebut, perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, penegak hukum, dan juga masyarakat dalam memberantas korupsi. Peran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi hal tersebut sebagai upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam masyarakat, peran mahasiswa adalah sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani untuk melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Solusi yang dapat dilakukan untuk berbagai permasalahan korupsi, beberapa di antaranya ialah dengan pembentukan lembaga anti korupsi yang tentunya independen dan khusus menangani korupsi, mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat, meningkatkan isu mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya pemberantas korupsi. Salah satu cara untuk meningkatkan public awareness adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi, sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi, dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. Selanjutnya, kita sebagai masyarakat harus meningkatkan kesadaran untuk berperilaku anti koruptif. Perlu adanya penanaman dan implementasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku korupsi. Selain itu, penegakan hukum juga harus ditingkatkan. Korupsi sudah mengakar di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan sudah menjadi budayanya Indonesia. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa korupsi memang harus dilawan dan dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara masif. Artinya, bukan hanya pemerintah saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat. Semangat anti korupsi tetap harus terus digelorakan, karena segenap anak bangsa mempunyai tanggung jawab bersama agar Indonesia terbebas dari perilaku korupsi.
hingga pada akhirnya menjadi negara yang makmur. Jadikan korupsi ini sebagai public enemy, menjadi musuh bersama yang harus kita perangi. Jangan sampai kita membiarkan korupsi menggerogoti negeri, menindas hak-hak rakyat bangsa Indonesia. Korupsi bukan hanya soal para tikus berdasi. Ini tentang kita yang menanam benih koruptor dalam diri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.